Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan ujian tengah semester metodologi Agile. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwitara Prayetno, NRP 3124510037, Prodi D3 PJJ Teknik Informatika. Hari ini saya akan membahas 3 topik, yaitu sejarah Agile, menelusuri bagaimana dan mengapa Agile lahir di tengah-tengah dunia software development. 2. Perbedaan mendasar mengenai konsep Doing Agile dan Being Agile. Doing Agile yang berfokus pada praktek dan Being Agile yang menekankan nilai dan mindset. 3. Membangun pola pikir Agile, mengidentifikasi, memahami elemen-elemen mindset yang menjadi kunci keberhasilan implementasi Agile. Oke, langsung saja di topik pertama, dunia pengembangan software sebelum Agile. Pada era 1970-an hingga 1990-an, industri perangkat lunak menggunakan metodologi tradisional yang kaku dan berurutan seperti waterfall, spiral, dan V-model. Pendekatan ini membangun gedung setiap fase harus selesai sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga sulit untuk kembali atau beradaptasi. Mengapa perubahannya dibutuhkan? Soalnya metodologi tradisional tidak efektif menghadapi dunia yang kompleks dan cepat berubah atau kondisi buka. Beberapa masalah utamanya adalah kebutuhan yang tidak jelas. Kliennya seringkali kesulitan mengidentifikasi semua kebutuhan awal yang menyebabkan banyak perubahan di tengah jalan. Jadi kadang klien sangat flipan sekali terhadap proyeknya. Keterlibatan pengguna yang rendah. Pengguna atau klien baru dilibatkan secara signifikan pada tahap akhir proyek, sehingga feedback seringkali terlambat dan perbaikan sangat mahal. Terus ada distribusi usaha yang tidak efisien, besar waktu dan biaya yang dihabiskan pada tahap implementasi dan pengujiannya, sementara kesalahan di tahap awal sulit diperbaiki. Nah, munculnya kerangka kerja ringan atau yang disebut lightweight menjawab tantangan metode lama yang kaku. Pada dekade 1990-an, lightweight muncul ya sebagai Agile yang lebih adaptif dan fleksibel. Metode ini berfokus pada siklus pengembangan yang pendek dan kolaborasi intens. Beberapa yang berpengaruh di era ini adalah Scrum, Extreme Programming, dan Crystal. Deklarasi untuk mengembangkan perangkat lunak yang lebih baik. Puncaknya itu ada pada Februari 2001 ketika 17 toko pengembang perangkat lunak menciptakan Agile Manifesto. Dokumennya tidak menciptakan metodologi baru, melainkan merumuskan 4 nilai dan 12 prinsip yang menjadi fondasi filosofis panduan fundamental bagi gerakan Agile. Nah, mengapa perubahan ini dibutuhkan? Dalam penerapan Agile, perbedaan besar antara sekedar melakukan Agile dan jadi Agile. Doing Agile melakukan atau sebenarnya melakukan fokus pada praktek dan alat menjalankan ritual Agile seperti daily stand up secara mekanis hanya karena aturan atau tanpa memahami tujuannya. Being Agile atau menjadi itu sendiri fokus pada mindset dan budaya dan benar-benar menghayati nilai prinsip Agile untuk berkolaborasi dan beradaptasi, memberikan nilai maksimal. Memahami lapisan Agile di luar atau yang paling terlihat, tools dan prosesnya. Lapisan ini mudah ditiru namun dampaknya paling kecil. Di tengah ada practice and principle. Dan di inti yang paling tidak terlihat atau biasa di belakang, values and mindset. Lapisan ini adalah jantung Agile yang paling kuat dan merupakan ranah Being Agile. Di topik ketiga ini yang terakhir, berpikir secara Agile lebih dari sekadar proses. Mindset adalah fondasi dari Being Agile. Tujuannya bukan mengikuti proses, melainkan mencapai agility, kemampuan untuk merespon perubahan secara cepat dan efektif. Tanpa mindset yang tepat, praktik Agile hanya akan jadi ritual kosong atau kosong nyari bunyinya gitu.
Di sini ada 5 pilar yang bisa dilihat. Pilar-pilar pola pikir Agile. Fokus pada nilai, prioritaskan kepuasan pelanggan, dan selalu fokus memberikan nilai nyata. 2. Kolaborasi tim. Percaya pada tim yang mandiri, self-organizing yang utamakan kolaborasi yang erat. 3. Adaptif terhadap perubahan. Anggap perubahan sebagai peluang untuk perbaikan, bukan sebagai gangguan. 4. Perbaikan berkelanjutan. Lakukan refleksi rutin untuk terus-menerus memperbaiki cara kerja tim. 5. Proses iteratif. Bekerja dalam siklus pendek atau iterasi dapat mendapatkan umpan balik lebih cepat dan mengurangi risiko. Berpikir secara agile lebih dari sekedar proses, kawan-kawan. Sejarahnya, agile lahir sebagai jawaban atas kekakuan metodologi tradisional, didorong oleh kebutuhan untuk beradaptasi di dunia yang semakin kompleks. Doing dan versus being. Jangan terjebak hanya dengan melakukan praktek agile, berusaha untuk menjadi agile dan menanamkan nilai prinsipnya ke dalam budaya kerja Anda. Keduanya saling bersangkutan dan saling membutuhkan, kawan-kawan. 3. Mindsetnya adalah kunci. Keberhasilan implementasi agile tidak ditentukan oleh tools yang Anda gunakan, tapi mindset kolaboratif dan adaptif dan berorientasi pada nilai. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Ilham Dwi Prayitno, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.